Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Kita lanjutkan pembahasan untuk materi pertemuan ke-7 tentang plugin. Nah, plugin ini salah satu dari ciri khas WordPress. Ibaratnya kalau di Joomla disebutnya komponen, nah ini plugin ini tinggal dimasukin, jadi kita tinggal pakai. Nah, apa itu plugin? Nanti kita akan coba sendiri. Intinya fitur ini sangat menarik. Terus kita juga akan membahas tentang kategori atau jenis dari plugin. Nah, plugin sendiri bisa dikategorikan untuk plugin keamanan, plugin tampilan, dan plugin konten. Contohnya, jika kita mau untuk membuat sebuah galeri foto atau slideshow, nah berarti itu galeri atau slideshow-nya termasuk plugin jenis kategori tampilan. Kemudian ada banner untuk iklan misalnya, itu juga tampilan. Kalau tentang SEO untuk pengoptimalan mesin mencari itu termasuk konten. Kalau sharing ke media sosial juga termasuk konten. Nah, Likebox untuk tampilan, ada juga untuk form konten, keamanannya limit login item, dan all-in-one WP security. Nah, sekarang kita akan coba nih contoh untuk tampilan. Ada namanya plugin Likebox. Cara pakainya gimana? Nah, sama seperti pembahasan tema, untuk install plugin pun terdapat 3 cara. Nah, coba kita ke plugin, halaman plugin, bisa klik menu plugin. Oke, plugin bawaannya hanya Hello Dolly dan Akismet. Akismet untuk spamnya, Hello Dolly ini cuma pengantar sisi hai, selamat pagi atau apa, intinya dia nyampain. Ini biasanya posisinya nonaktif, dan Theme Grill Demo Importer ini terinstall dan teraktifkan ketika kita install tema yang magazine itu, yang Color Max. Nah, kita akan coba kalau mau install plugin baru, caranya gimana? Cukup ke halaman plugin, pada menu plugin terpasang bisa ngeklik tambah baru atau tambah baru yang di menu ini. Klik tambah baru. Jadi sekali lagi untuk install plugin bisa terdiri dari 3 cara juga. Cara pertama tentunya online kayak gini ya. Kita tinggal nyari. Misalnya plugin Likebox aja. Like kurang T. Likebox. Nah, sama seperti cerita tema, kalau kita mau pencarian secara online nih, pastikan koneksinya agak kencang atau stabil. Nah, sekarang kita lihat nih, Likebox nih apa? Likebox nih saat kita mengklik suatu gambar, previewnya dia akan muncul, misalnya di tengah-tengah. Kita coba yang simple ini aja, install sekarang. Untuk menggunakan pluginnya, kita cukup install, tunggu. Kalau dia internetnya stabil, harusnya instalasinya berhasil. Kita tinggal tunggu aja nih. Nah, jika koneksi kita stabil, maka dia akan berhasil install, kemudian kita cukup mengklik aktifkan. Setelah mengklik aktifkan, nah di sini ada simple Likebox. Coba kalian klik settingnya. Nah, kemudian dia ada tulisan-tulisan ini bisa di close aja nih. Di close. Di close itu dari temanya kemarin, enable Likebox. For widgetnya juga kalau mau silakan diaktifkan, kalau dia menunya juga boleh. Terus grup galeri ini silakan dicoba lah nanti, dark aja misalnya saya ganti. Kemudian overlay, title, udah kurang lebih gitu saya simpan. Nah, dia ada di tampilan Likebox. Terus cara pakainya gimana? Kita coba ke halaman depan. Pada halaman depan, kita udah bahas tentang media di halaman web. Di mana, jika medianya ini, kita klik, ada video, ada suara, oke. Gambarnya, yang ini kan belum nih. Misalkan saya tambah gambar dengan syuting dulu. Nah, saya akan coba memilih gambar untuk di media
di halaman web. Oke, pada halaman media di halaman web, coba kita tambahkan blok untuk gambar. Pilihlah dari pustaka media gambar yang sudah pernah kita upload, misalnya gambar mobil lagi. Nah, kita lihat nih, URL berkas. Oke, kemudian ini bagian pentingnya, kemudian dipilih. Nah, ada foto seperti ini. Coba kita perbaharui sekarang. Nah, tampilkan post. Coba sekarang file ini posisinya file gambar. Ini kan nggak bisa diklik nih. Ya, untuk mengaktifkan Lightbox itu dia mesti dalam keadaan link. Nah, jadi kita mesti ngapain? Coba dulu. Oke, pada gambarnya. Nah, coba cari bagian link. Linknya ini apa? Ya, kita mesti berkas medianya itu ke dia sendiri maksudnya. Nah, kalau bisa sih ada untuk thumbnailnya, ada untuk gambar ukuran aslinya. Jadi kalau dicek ini hanya ukuran yang kecilnya. Oke, kita coba lagi. Perbarui, tampilkan post. Oke, ini saya post nih. Nah, kita coba lagi sekarang. Linknya sudah aktif. Apa yang terjadi jika diklik? Nah, inilah yang dibilang Lightbox. Dia akan menampilkan informasi tentang gambarnya. Kalau ada beberapa gambar, harusnya ada tombol next-nya. Saya coba close dulu nih. Saya coba tambahkan gambar lain. Sama, tambah gambar dari pustaka media. Saya pilih logo ISBN Maluhur. Kemudian saya salin URL-nya. Ini nggak usah disalin juga, nggak masalah karena bisa langsung ke berkasnya. Pilih. Nah, ada logo ini. Kita coba hidupkan linknya lagi ke berkas media atau paste yang tadi. Nah, kalau sudah, coba perbarui. Jika sudah diperbarui, coba reload halaman ini. Oke, sudah ada dua gambar. Nah, saya coba klik Lightbox-nya. Nah, ini yang pertama. Yang berikutnya kita bisa nampilin lagi. Oke, jadi dia sudah aktif seperti ini. Plugin itu intinya membuat WordPress semakin powerful. Nah, jadi dengan menggunakan plugin yang cukup sebenarnya kita setting doang, dia udah jadi. Nah, model slideshow, model Lightbox seperti ini. Jadi orang kalau mau ngeliat, oh galerinya slideshow, tanpa diklik bisa ganti gambar berikutnya ya. Inilah caranya. Ini baru salah satu plugin, yaitu plugin untuk tampilan. Sehingga lebih menarik, lebih hidup, lebih responsif. Nah, bagaimana untuk plugin lainnya misalnya? Ada plugin lainnya. Saya tunjukin cara install yang berikutnya aja. Jadi, ada nama plugin untuk share sosial media. Nah, kita cari nih. Terbaik katanya. Kalian bisa ngecek di beberapa tempat versi Oktober yang paling baru ini nih. Nah, kita coba cek. Kita hanya butuh namanya. Kita cek ya. Social Snap. Novashare. Novashare ada harga tuh. Monarch. Sosial. Cari aja yang free, ada nggak? Free. Oke. Nah, ini apa nih? Social Warfare namanya. Coba saya cari. Nah, udah. Dia ada di kategori plugin ORG. Nah, ini cara nginstal yang kedua. Berarti cara nginstal pertama adalah saya akan nyari secara online di halaman plugin tambah baru. Cara kedua sama seperti tema, kita bisa mengupload atau mengunggah. Setelah mengklik tambah, kita cari tombol unggah. Nah, ini bisa kita close deh. Tombol unggah ya. Sebelum unggah tuh mesti kita apain? Nah, kita mesti mengunduh filenya ini. Saya akan unduh misalnya di folder pertemuan ke-7. Ini, saya akan simpan. Nah, saya akan download. Jika udah selesai, maka file zip ini yang akan saya upload. Apa yang saya lakukan?
Pada halaman plugin tambah baru, saya akan mengklik unggah plugin. Pilih filenya. Nah, harusnya yang kayak gini ini udah terjawab di pertemuan sebelumnya. Jika ukuran filenya melebihi limit, kebetulan ini kan di bawah, maka kita cukup mengupdate atau memperbesar batas uploadnya. Saya pilih ini open. Ini filenya di bawah 2 MB, harusnya aman, tinggal diinstal. Tinggal kita tunggu. Nanti kita lihat apa perbedaannya. Oke, dia membongkar, ini mengekstraknya. Kemudian memasang, ini tahap installnya. Kita cukup mengaktifkan. Nah, coba klik aktifkan. Sifatnya nanti ada sangat banyak plugin sejenis. Kalian tinggal memilih yang mana kalian inginkan. Akan tetapi, pastikan jangan sampai jangan sampai plugin itu ada yang sejenis tapi kalian menggunakannya beberapa, nanti akunnya bentrok. Oke, dia sudah aktif. Sosial ini coba di setting juga. Nah, kebetulan dia nambahin menu baru di bawah pengaturan. Sosial drag drop kata dia. Inaktifnya apa nih? Mix. Ya udah, kita nggak pakai, nggak usah. Button decimal position home di post. Nah, ada nih ya di pack, jadi dia lumayan lengkap. Style, oh jumlah udah di share-nya berapa di masing-masing ini. Oke, floating kalau di on, bottom opaque saya ubah top left side, right side, di right aja misalnya. Oke, floatnya misalnya kita setting aja. Saya pun belum terlalu paham menggunakannya karena berbeda-beda. Nah, ini yang penting nih, kalian isilah Twitternya, username-nya apa, misalnya Twitter @maluhur, misalnya alamatnya kan ini nih. Nah, berarti URL-nya nih yang saya copy, taruh di sini. Atau bisa jadi dia nggak mau URL. Nah, beberapa ada URL yang ini nggak ada, minta URL ya. Twitter username, berarti stemming @maluhur doang. Pinterest, nggak punya, nggak usah isi. Facebook misalnya, Facebook @maluhur. Facebook @maluhur, ISB @maluhur. Misalnya ini. Nah, berarti dia minta URL, copy, paste. Kalau ada kata URL, app ID nggak usah, misalnya nggak diisi. Nah, ini kalau sudah di advance-nya full. Nah, ini ringkasan kontennya, mau konten full atau nggak masalah lah, nggak usah. Di save change, tunggu. Nah, udah sukses. Apa yang terjadi? Kita lihat sekarang. Kalau kita lihat di halaman media, di halaman web, awalnya nggak ada tombol share. Kalau bener nih ya, harusnya sekarang sudah punya tombol share. Nah, ini nih contohnya nih. Udah berapa kali di share ke Facebook? Udah berapa kali? Nah, di sini ada muncul nih nanti. Kalian tergantung kalian sukanya pakai yang mana. Jadi dia parameter href not valid atau dia ke Facebook mana. Berarti dia mintanya apa tadi tuh? Apa ya tadi tuh? Facebook pic. Nah, dia mintanya pic bukan grup. Jadi harus benar menyesuaikan dia. Nah, cara pakai yang ini pun nanti mirip antara satu plugin dengan plugin lainnya. Pasti ada minta identitasnya kita. Di sini nih, identitas atau URL-nya. Nah, nanti kalian tinggal coba pakai dan coba terapkan. Nah, terakhir saya mau nyoba nerapin untuk keamanan nih. Konten yang ini ya bisa di-share. Nah, untuk yang namanya tampilan yang ini nih, like box. Nah, saya coba untuk keamanan. Saya coba cari yang namanya limit captcha aja. Captcha WordPress plugin. Oke. Nah, kita coba cari di WP Captcha kayak gini nih, atau reCAPTCHA atau plugin untuk anti spam ada dia. Nah, coba tambahin login captcha WordPress plugin.
login no captcha, reCAPTCHA, simple login captcha. Kalian bisa cari di beberapa, karena sekali lagi plugin tuh maupun tema tuh sangat banyak yang sejenis. Nah, namanya yang beda-beda, kategorinya sih sama. Kita bisa lihat juga di bagian screenshot. Coba cari screenshot nih, WP captcha. Nah, ini nih di halaman loginnya. 40 bagi 4, hasilnya berapa? Bisa juga model gini. Nah, kita cari yang lainnya. I'm not robot, yang kayak gini nih. Jadi kalau diminta login, I'm not robot atau apa. Nah, di sini apa nih tulisannya nih? I'm not robot. Oke, ini berarti yang pakai reCAPTCHA dari Google nih. Nah, biar lebih mengikuti perkembangan, misalnya kita mau menggunakan yang ini juga nggak masalah. Jadi Google yang menangani. Nah, ini simple gambarannya gini, security code-nya kita tinggal naruh 917 di close aja lah. Ini sama kayak tadi nih, login reCAPTCHA ya, cukup satu. Ini udah tadi. Ini intinya banyak sekali pilihan, kalian tinggal coba. Saya tutup. Nah, tutup. Pilihannya antara ini atau ini. Nah, saya akan coba yang ini saja. Nah, cara pakai berikutnya gimana? Jadi cara pertama tadi plugin dengan menambah baru, milih langsung dari online. Ingat, butuh koneksi yang stabil. Tadi sudah dibuktikan dengan pemakaian yang koneksi internet yang stabil, dia sukses dengan mengaktifkan. Yang kedua, bisa tambah baru, ngupload file zip. Yang ketiga, mirip juga. Kita unduh, kita download. Hasil downloadnya itu kita perlu ekstrak. Sama dengan tema intinya. Foldernya ini berisi file-file plugin. Inilah yang perlu kita cut. Kita masukkan ke folder csam.htdoc alumni wp content plugin. Tinggal kita paste. Jadi folder pluginnya tuh ditaruh di dalam ini. Nah, cara berikutnya gimana? Inilah dia sudah diinstal. Kalau udah diinstal, berikutnya berarti perlu kita aktifkan. Nah, kita lihat nih. Oke, namanya login no captcha Google, aktifkan. Oke, setelah aktif, dia kan nggak ada pilihan settingnya nih. Ya, memang nggak ada harusnya. Beberapa yang menyediakan nih lebih enak kita ngatur. Kalau nggak ada gini gimana? Ingat, dia untuk login katanya, dan forgot maupun registration. Coba kita tes sekarang. Keluar. Nah, sekarang telah keluar kata dia. Kita coba login lagi. Mau login WP, ada nggak captcha-nya tadi? Nah, di sini dia nggak minta captcha-nya, reCAPTCHA. Berkali-kali login misalnya nggak ada juga. Padahal tadi bilangnya ada reCAPTCHA-nya. Ya udah, yang kayak gini nggak usah dicoba. Ya, bukan nggak usah coba, nggak usah digunakan. Nonaktifkan lagi. Karena dia ternyata nggak support di WordPress yang kita gunakan. Nah, kita tinggal login lagi. Admin alumni. Passwordnya terakhir tuh Atma Luhur alumni. Nah, karena ini gagal, berarti kita perlu nonaktifkan, kemudian kita hapus. Login terlebih dahulu. Berarti ini jangan dicoba ya. Nah, WP captcha yang ini kita gunakan. Ini juga udah lumayan nih. Coba kita ke plugin. Plugin terpasang. Cara matiinnya adalah nonaktifkan terlebih dahulu. Baru nanti kita pilih hapus. Nih, dihapus. Itu cara uninstall plugin yang aman. Nah, jika kita udah hapus ini, nanti di foldernya dia otomatis juga dihapus sama dia. Kita coba plugin yang berikutnya. Mau installnya pakai cara apa, bebas ya. Saya akan coba download aja. Jadi filenya tetap saya simpan, file zipnya. Nah, ini versinya coba saya tambahin 2.0.0. Saya download. Saya lebih suka installnya dengan cara yang seperti ini. Saya tinggal ekstrak.
hasil ekstraknya itu yaitu foldernya ini yang saya cut, yang saya masukkan ke dalam folder plugin. Nah, cerita selanjutnya kita mesti ngapain? Tunggu, kemudian akses ulang halaman pluginnya. Oke, akses ulang halaman plugin. Di plugin terpasang ada yang namanya plugin BP Captcha, coba diaktifkan. Dia sudah ada aktif setting, coba. Oke, captcha-nya mau yang bagaimana? Car atau apa? Atau yang ini? Ya, kalian tinggal pilih. Misalnya lebih susah yang ini, kita pakai soft captcha. Oke, terus captcha tipe sudah. Ini coba di close saja. Captcha setting, mana nih tombol selanjutnya nih? Nah, ini nih tombol next-nya. Width-nya nggak masalah, warnanya nggak masalah, gabungan nomor dan huruf dan angka mau ditingkatin misalnya 5 biar lebih aman ya. Jadi ini untuk plugin keamanan, udah lower atau gabungan. Nah, fontnya coba Roboto. Next, WordPress login, WordPress reset, WordPress ini sama. Kalau mau di WordPress comment juga boleh diaktifkan. Next, nah ini nggak masalah, mau diubah bahasa juga nggak masalah. Enable to hide captcha for, kalau sudah login ya nggak perlu katanya, tergantung kalian juga. Save. Nah, untuk nyobanya karena dia di beberapa tempat tadi ya mesti kita logout dulu. Coba logout lagi, bener nggak sudah ada begini? Oke, ternyata benar. Di sini sudah ada captcha-nya. Dimana kalau kita isi benar, ini isi salah ya, dia harusnya salah. Coba usernya kita isi benar nih sekarang. Admin alumni, passwordnya ini. Admin alumni sudah benar kan passwordnya itu, tapi captcha-nya salah. Log. Nah, dia bilangnya captcha-nya masih salah. Coba lagi. Passwordnya ini admin alumni 3Z W3Z. Masuk. Jika benar, apa yang terjadi? Masuk ke dashboardnya. Nah, inilah yang disebut plugin keamanan. Plugin keamanan pun sangat banyak jenisnya. Kebetulan ini untuk mengamankan halaman login. Ya. Nanti ada juga namanya WP All-in-One Security. Kalian bisa coba. Banyak sekali. Terus ada untuk pengoptimalan cache-nya atau cookies-nya. Ada untuk tampilan lagi, untuk slideshow-nya dan seterusnya. Nah, ini hanya beberapa contoh. Silakan kalian kembangin, cari sendiri. Nanti kalian akan jatuh cinta ke plugin maupun ke tema yang kalian install itu. Jangan lupa kalau nggak butuh dinonaktifkan. Nah, terima kasih. Sekian pembelajaran atau pembahasan tentang plugin. Selamat nyoba dan semoga sukses. Salam budi luhur.